Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan sejumlah narasumber saya ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Prof. Hipnu Nugroho, kuasa hukum terlapor pihak Roy Suryo yakni Ahmad Kozinudin dan juga kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Rifai Kusumanegara. Saya ke Bang Rifai. Bang Rifai, bagaimana Anda melihat tuntutan bahwa jika persidangan nanti sudah seharusnya ijazah asli itu ditunjukkan ke publik ataupun di persidangan? Menurut Anda seperti apa? Pertama, sesuai apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi, ya bahkan di depan media secara langsung bahwa tentunya manakala diminta dalam proses penegakan hukum, beliau akan menyerahkan, tidak hanya menunjukkan loh, menyerahkan ya kepada penegak hukum, baik ya, apakah diminta oleh polisi ataupun oleh hakim dalam persidangan. Dan itu sudah dibuktikan ya, pada saat pertama kami membuat LP di Polda pun kami diminta menunjukkan, kami tunjukkan. Lalu pada saat diperiksa sebagai terlapor di Barreskrim juga tidak hanya menunjukkan, kami menyerahkan, disimpan hampir 3 minggu lalu dilakukan lapor ya. Jadi pada intinya kita tentunya kooperatif dan siap terbuka. Bahkan juga pernah di kediaman beliau kan dengan beberapa media, wartawan media mainstream beliau berikan juga, beliau tunjukkan. Nah cuma memang intinya adalah ya beliau juga tidak mau seenaknya orang ngomong tunjukkan lalu tunjukkan gitu. Memang siapa gitu kan. Orang juga harus tahu diri gitu loh, dalam kepentingan apa, Anda siapa kan begitu. Tolong juga dilihat hubungan hukumnya kan begitu. Apalagi ada 2 undang-undang juga yang melindungi kami untuk tidak ada kewajiban hukum kami untuk sekedar menunjukkan siapapun diminta orang ya. Termasuk nanti dalam persidangan ya, manakala perkara Polda melaju, kalau tidak salah saya dapat info juga akan dilakukan lapor ulang ya. Dan tentunya kami akan serahkan dan manakala nanti disita untuk ditunjukkan di sidang tidak ada masalah. Ya kami akan kooperatif ya. Lalu kedua tadi saya berkomentar sedikit nih dari kuasa hukum TPAI terkait bahwa kriminalisasi. Menurut saya iya gitu ya, kalau Pak Jokowi dilaporkan itu bukan kriminalisasi. Tapi kalau Pak Jokowi melaporkan balik itu kriminalisasi. Menurut saya gini deh, kita kan sama-sama lah, ini negara hukum, kita kawal saja perkara ini masing-masing. Ya kita lakukan upaya hukum terbaik, baik dari segi penasihat hukum pelapor maupun terlapor. Kita gunakan hak hukum sebaik-baiknya dan saya sendiri berharap persidangan ini nanti terbuka, fair trial ya, berimbang, dan bisa jadi pendidikan hukum buat masyarakat. Lebih kurang itu komentar saya. Oke, Bang Ahmad, bagaimana Anda melihat ini? Katanya kalau pas Presiden Jokowinya yang dilaporkan itu kriminalisasi, tapi kalau Presiden ke-7 Joko Widodo yang melaporkan katanya itu kriminalisasi buat Roy Suryo CS. Ini tanggapan Anda seperti apa? Sederhana saja, kalau penyidik atau penegak hukum itu memproses 2 laporan secara imbang, maka tidak ada kriminalisasi. Ini kan faktanya, Dumas TPUA, hanya Dumas loh tidak jadi LP, tidak diterima LP, itu tidak dilanjutkan, sementara Saudara Jokowi 30 April langsung menjadi LP dan sampai hari ini akhirnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Itu satu soal menjadi parameter. Yang kedua, kalau kita mau fokus dulu soal ijazah ini asli atau tidak, itu kan ada 3 mekanisme. Melalui PT-UN, melalui perdata, dan melalui pidana. Melalui PT-UN tidak mungkin karena besikingnya sudah lewat 90 hari. Melalui perdata selalu saja ya di NU, dan kemarin di Surakarta akhirnya di NU, sehingga tidak bisa masuk untuk melihat ijazah. Karena apa? Dihentikan, belum sampai pokok perkaranya. Dan kalau melalui pidana yang paling fair itu dengan pasal 263 KUHP. Dumas yang diajukan di Barreskrim, bukan melalui pasal fitnah dan pencemaran. Jadi tuntaskan dulu dugaan 263, kalau tidak terbukti Jokowi bebas dan terbukti dalam pertimbangannya ditegaskan bahwa ijazah tersebut sah, tidak ada masalah, baru masuk ke pasal fitnah dengan modal putusan itu. Ini kan dipaksa, nggak seimbang. Kita diminta untuk membuktikan sesuatu sementara kita menjadi terdakwanya nantinya. Kenapa? Karena untuk membuktikan ijazah dokumen asli itu bukan dalam konteks ya pasal 263 tentang dugaan pemalsuan dokumen, tapi dalam rangka untuk membuktikan 310 dan 311 KUHP. Dan di dalamnya juga memuat 32 Undang-Undang ITE, 35 Undang-Undang ITE, 160 KUHP, 28 ayat 2, 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ini kan intensinya kelihatan jelas. Kalau tadi loh persoalannya hanya soal ingin mengembalikan marwah wibawa, ya udah nggak usah pakai pasal 35, 32. Fokus saja 311, 310. Kan itu laporan Saudara Jokowi, ada pasal 35 yang ancamannya 12 tahun, ada pasal 32 yang ancamannya 8 tahun. Ini kan intensinya jelas mau menjarain orang. Kalau memang
targetnya mau menjarain orang, itu kan sudah dilakukan juga terhadap Gus Dur. Dan persoalannya kan di Gus Dur, sidang selama 6 bulan saya hadir, itu ijazah kan juga nggak pernah dihadirkan gitu loh. Apakah iya sekarang mau memperlama persoalan ini kalau memang ada asli dengan menunjukkan ijazah itu juga selesai dengan dalil tidak punya kewenangan dan sebagainya. Ada hubungan hukum warga negara dengan presiden ketujuh. Dia dulu itu pernah memegang jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan selama 2 periode. Dan menjadi hak warga negara ingin tahu, bertanya, apakah presidenku punya ijazah asli atau sebaliknya? Memang ijazahnya palsu. Dan tinggal dijawab, ini loh rakyatku, aku dulu memimpinmu 10 tahun, ijazahku asli. Case close gitu loh. Gak perlu ada korban, gak ada yang perlu masuk penjara, gak perlu ada yang dihinakan sehinanya, gak perlu ada yang direndahkan sedarkahnya. Sesimpel itu begitu loh. Tapi kan memang sudah ada Mas Ahmad disclaimer bahwa itu sudah ada Barreskrim bilang itu valid. Ini Polda pun begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Bahwa ini sudah ada pernyataan dari satu institusi polisi yang menyatakan bahwa itu valid. Sepanjang tidak ada perdebatan sengketa terkait apakah absah atau tidak dokumen ini, sebenarnya otoritas UGM pun cukup. Tapi hari ini kan dipersoalkan. Kalau ada persoalan hukum, maka otoritas yang paling berwenang untuk menentukan satu sengketa antara para pihak ini ya putusan pengadilan. Dan ingat, putusan pengadilan itu tidak hanya putusan judek faksi tingkat pertama, tapi harus judek juris tingkat Mahkamah Agung. Artinya harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka di situ tidak ada lagi perdebatan. Kalau hari ini, mohon maaf, kalau versi Barreskrim, dulu kasus Joshua Huta Barat, versi Barreskrim seperti apa? Ternyata waktu diperiksa lebih lanjut berbeda. Dulu versi-versi penyidik dari kasus Vina Cirebon seperti apa? Ternyata kenyataannya berbeda. Karena itu hari ini kita tidak sedang mempersoalkan daripada kelembagaan dari institusi Polri, tetapi pada proses, tahapan, prosedur, serta berbagai tindakan institusi penegak hukum kita yang harus kita kontrol. Dan saya sekali lagi mau konfirmasi, memang Saudara Joko Widodo bukan lagi presiden hari ini. Tetapi naiknya kasus ini menjadi LP langsung diterima di 30 April, sementara Dumas nggak pernah naik-naik. Lalu hari ini naik menjadi penyidikan, itu menjadi bukti bahwa Saudara Joko Widodo meskipun sudah purna tugas, tapi kekuasaannya masih melingkupi seluruh aparat. Karena itu saya tidak percaya kasus ini sebelum Kapolrinya diganti. Karena apa? Kapolrinya itu dulu yang melantik adalah Saudara Joko Widodo. Secara bahasa Jawa saja pasti ewo-ewo. Apalagi kalau sudah banyak hal-hal yang diberikan oleh Saudara Joko Widodo kepada Listio Sigit Prabowo. Karena itu, kalau ingin kepercayaan publik terhadap masalah ini bisa kredibel gitu ya, harusnya transparan. Nah, ini Polda mengulangi yang di Barreskrim ya, gelar perkara gak ngajak para pihak saja dipersoalkan dengan gelar perkara khusus. Hari ini gelar perkara sepihak, kamu nggak pernah dilibatkan. Dan laporan awal Saudara Jokowi, ini buktinya cuma apa? Fotokopi. Mana mungkin kemudian masyarakat melihat ini tidak ada kekuasaan yang bermain di sana.